Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kita pada hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita dengan lagu Allah Bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, gerakkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Salam kepada saudara-saudari seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Allah kerana kita mempunyai kesempatan sekali lagi untuk merenungkan sebahagian kebenaran firman pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tajuk yang saya ingin bawakan untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini adalah domba yang sempurna. Domba yang sempurna yang diambil daripada surat Ibrani bab 7 ayat 27. Surat Ibrani bab 7 ayat 27. Saya akan membacanya dalam terjemahan Indonesia. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk menebus dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan diri sendirinya sebagai korban. Inilah firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian perkongsian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami dapat berkumpul di atas talian untuk merenungkan firman Kau Tuhan. Dan Tuhan, berilah pengertian kepada kami Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, agar kami dapat mengenal dan mengerti segala isi hati Engkau Tuhan. Biarkanlah Engkau sendiri yang menyatakan, menjelaskan kepada kami pengertian akan firman Kau Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang seterusnya ke dalam Engkau, kiranya Engkau menyertai kami dari permulaan hingga akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kita dapat melihat bagaimana umat Israel memohon pengampunan dosa daripada Allah.
Di dalam perjanjian lama kita dapat melihat apakah corak yang digunakan, apakah upacara yang digunakan umat perjanjian lama, yaitu umat Israel, untuk memohon pengampunan dosa daripada Allah. Setiap kali mereka ingin memohon pengampunan dosa daripada Allah, mereka harus mempersembahkan korban untuk menebuskan dosa mereka. Dan mereka setiap kali mereka ingin memohon pengampunan dosa daripada Allah, mereka harus mempersembahkan korban domba untuk menebuskan dosa mereka, supaya haruman korban bakaran itu dapat menyenangkan hati Allah, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan dosa mereka. Jadi saudara-saudari, ketika mereka ingin mempersembahkan domba bakaran itu kepada Allah, mereka harus memilih domba yang paling baik, domba yang paling sempurna untuk dijadikan korban bakaran kepada Allah. Mereka tidak dapat memilih domba yang cacat, yang tidak ada yang tidak ada sebelah kaki, yang tidak ada ekor, yang buta, domba yang kurus, atau domba yang hampir mati kerana sakit. Mereka tidak dapat memilih domba-domba yang sedemikian, domba-domba yang cacat. Tapi mereka harus memilih domba yang terbaik. Nah, apakah definisi yang terbaik? Domba yang tidak bercacat celah. Maksudnya, kalau dia 4 kaki, dia harus ada 4 kaki. Kalau dia ada mata, dia harus dapat melihat. Dan dia harus ada ekor dan sebagainya. Dan mereka harus memilih domba yang gemuk. Dan domba yang dalam keadaan yang sehat untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka tidak dapat memilih domba yang cacat, domba yang lemah, domba yang ada penyakit, domba yang kurus untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi mereka harus memilih domba yang sempurna, yaitu domba yang tidak bercacat celah, domba yang gemuk, dan domba yang berada dalam keadaan yang sehat untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan umat Israel pada waktu itu. Betapa susahnya keadaan mereka. Setiap kali mereka ingin meminta pengampunan dosa daripada Allah, mereka harus mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Mereka harus mempersembahkan domba kepada Allah. Mereka harus memilih domba yang paling baik. Mereka harus membunuh domba itu untuk memohon pengampunan daripada Allah. Jadi setiap kali melakukan kesalahan dosa, umat perjanjian lama, setiap kali mereka melakukan kesalahan dosa dengan sengaja atau tidak, mereka harus mempersembahkan domba sebagai korban bakaran kepada Allah untuk memohon pengampunan dosa daripada Allah. Tetapi sekarang, adakah kita masih mempersembahkan korban bakaran kepada Allah untuk memohon pengampunan dosa, saudara-saudari? Tidak. Kenapa tidak? Kerana Tuhan Yesus telah menjadi korban yang sempurna untuk dijadikan korban persembahan kepada Allah. Dia layak menjadi korban yang sempurna kerana dia tidak berdosa. Dia tidak bercacat celah. Nah, Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Meskipun dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita tahu tentang cerita itu, betul tak? Walaupun Tuhan Yesus dia dicobai dengan 3 percobaan. Nah, walaupun 3 percobaan itu adalah sedikit, tetapi percobaan itu adalah percobaan yang sangat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Nah, penebusan dosa ini menembusi setiap zaman. Nah, kematian Tuhan Yesus untuk 1 kali, tetapi untuk selama-lamanya. Sama seperti teks firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Dia mati untuk 1 kali, tapi dia mati untuk selama-lamanya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak hanya mengampuni dosa umat perjanjian baru atau umat perjanjian lama, tetapi dia menghapuskan dosa setiap zaman, sama ada zaman perjanjian lama atau zaman perjanjian baru, atau pada zaman kini atau zaman yang akan datang. Nah, saudara-saudari, oleh itu Yesuslah adalah domba yang sempurna. Karena dia mati untuk 1 kali,
tetapi untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami ingin berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi korban yang sempurna, untuk menebuskan setiap dosa umat manusia. Dan pengampunan dosa ini Tuhan menebusi setiap zaman. Kami bersyukur atas kebaikan Kau Tuhan, atas kematian-Mu di atas kayu salib demi menebuskan dosa kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat tahu bagaimana kami dapat meresponkan kasih Engkau, kasih yang begitu luar biasa. Kami berdoa, serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.